Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Baik, kita simak Rul Darwis dalam merawat kemesraan rumah tangga. Sebelum saya membacakan Gelombang Cinta karya Buya Syakur, saya mengucapkan terima kasih. Ini sebuah kehormatan buat saya diperkenankan untuk membacakan karya ini. Semoga Buya berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Merawat kemesraan rumah tangga. Betapa indah jantung yang tersimpan di dadamu, wahai kekasihku, yang selalu berdegup memompa harapan bahwa apa saja yang akan datang adalah selalu berupa kebaikan-kebaikan. Tetapi banyak di antara teman-teman yang suka mempermainkan hati dan perasaan orang lain. Tetapi secara rutin berdoa kepada Tuhan untuk mendapat ampunan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aku tidak mengerti sejenis manusia seperti apa mereka itu. Ada yang lebih sadis lagi. Di antara temanmu, ada yang tersenyum manis di hadapanku. Padahal dia barusan saja menghirup darahku dan menghinaku sehina-hina. Sekalipun demikian, aku masih membalas senyumnya dengan senyuman lagi. Sungguh aku tidak dapat mengingat lagi kapan aku pernah menyalahkan seseorang. Aku berikan kebebasan kepada siapapun sesuai dengan selera masing-masing. Yang pernah berbuat baik kepadaku, kubaiki lagi. Yang telah menjahati diriku, kumaafkan saja. Tetapi ketika dilakukan sering dan berulang-ulang, aku segera menyingkir, menjauhi orang seperti itu. Dengan cara hidup seperti itu, aku merasa lebih nyaman. Setiap kali aku ditampar oleh kekecewaan, selalu saja semakin menambah kebanggaanku atas kehidupan ini. Semua harapan-harapan yang bermunculan di dalam hatiku telah mengkristal menjadi satu harapan besar, yaitu semoga aku bisa kembali kepadamu, wahai Tuhanku, dalam keadaan berserah diri, dan lalu aku dapat bergabung dengan hamba-hambamu yang soleh-soleh. Aku ingin selalu berbuat baik kepada orang-orang yang aku cintai, mumpung mereka masih bersamaku di alam dunia ini. Sebab ketika mereka sudah pulang, maka kerinduanku akan membuat nafasku semakin sesak. Sekuntum bunga mawar yang kupersembahkan kepadamu, wahai kekasihku, selagi engkau masih hidup, tentu akan mempunyai harga yang sangat besar sekali ketimbang sekarung berlian yang kuletakkan di atas kuburmu. Kemudian tidak menjadi keharusan punya teman sebanyak-banyaknya supaya aku menjadi populer atau tersohor. Harimau biasa berjalan sendirian, sedangkan yang selalu bergerombol bila sejenis unggas namanya bebek. Kalau sejenis mamalia
namanya kambing. Aku sendiri semakin tidak mengerti untuk memahami kehidupan ini. Dulu aku ini bukan apa-apa bagi dirimu. Sekarang engkau mengatakan aku adalah segalanya bagimu. Semoga Tuhan memberikan kebahagiaan kepada kita sebesar penderitaan yang kita usung. Semoga Tuhan memberikan kenyamanan di hati kita seberat lelahnya hati memikul beban kehidupan. Memaklumi kesalahan orang lain, bertoleransi dengan sesama, serta memaafkan kejahatan-kejahatan adalah merupakan pola hidup hemat dan irit terhadap risiko hati untuk melunasi biaya kemarahan, mengurangi beban kebencian, dan membendung pertumpahan darah. Syukurlah bila engkau sudah mengerti bahwa aku sangat mencintaimu. Aku tidak perlu banyak perempuan, cukup satu saja. Tapi untuk merebut cintamu, kulakukan dengan 1000 cara. Walau bagaimanapun, engkau sangat bersungguh-sungguh untuk melupakan berbagai peristiwa di masa yang lalu. Ketika engkau menolak cintaku dengan segala penghinaan dan cacian. Nanti percayalah, wahai kekasihku, hanya dengan satu kebetulan saja akan terbayang semua gambar-gambar masa lalu. Nanti itu tidak perlu engkau sedihi, tapi harus dijadikan masa lalu yang indah. Karena mendapatkan sesuatu dengan cara yang sangat susah dan sangat payah, tentu kadar kebahagiaan yang kita raih pasti akan jauh lebih besar. Sejak sekarang, lepaskan semua. Jangan lagi meratapi masa lalu dan jangan ada rasa kecil hati atau malu atas segala kesalahan. Itu semua akan menyingkirkan masa sekarangmu menjadi bara api yang sangat panas dan akan membuat masa depanmu menjadi puing-puing yang berserakan. Yang sudah ya sudah, selesai, titik. Kemudian praduga burukmu yang dulu engkau lekatkan pada diriku, tinggalkan dan lupakan saja. Ganti sekarang dengan praduga baik saja. Karena praduga buruk itu, wahai kasihku, akan dapat membantai apa saja yang indah. Terus, tidak usah menyesali yang sudah terlewat. Apalagi menyalahkan dirimu sendiri. Sejak sekarang, sadari saja kegiatan dan kesibukan seperti orang lain yang sibuk bersehari-hari, terus meningkatkan produksi dan produktivitas. Dalam keadaan sibuk, engkau akan banyak menikmati kebahagiaan hidup ini. Untung belum terjadi. Engkau batal menikah dengan lelaki yang buruk rupa dan buruk perilaku. Apakah ini bukan kejahatan sosial? Wahai kasihku, orang tua mencari menantu perempuan yang solehah untuk dijodohkan dengan anak lelakinya yang buruk rupa dan bejat moral seperti itu. Dengan harapan agar nanti anaknya menjadi soleh. Hidup sendirian itu memang sangat melelahkan dan menjenuhkan. Namun demikian, lebih baik dari bergaul dengan banyak teman, tetapi hanya mau bercengkrama bersamamu saat mereka sedang kekosongan waktu. Tetapi sekalipun demikian, gaulilah saja mereka dengan baik-baik, dengan kasih sayang, barangkali saja dengan percikan kasih sayangmu, hati mereka akan menjadi lembut seperti lembutnya senyuman manis di bibirmu itu.
Tapi juga hendaknya engkau waspadai dengan baik. Wahai kekasihku, aku khawatir pemilik kepribadian yang sangat sensitif. Ciri-ciri yang dapat aku tangkap, engkau berpikir terlalu dalam dan sangat terperinci. Mengingat kesalahan-kesalahanmu sangat berlebihan, di atas kelaziman, dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarmu sangat berlebihan. Itu semua akan menyebabkan engkau terbebani memikul kehidupan ini. Nanti pada akhirnya engkau dapat mengerti sendiri, wahai kekasihku, teman-temanmu yang sengaja ingin meninggalkan dirimu, nanti mereka akan mencari-cari kesalahan-kesalahanmu secara terus-menerus untuk dijadikan alasan atas kepergian mereka. Tidak usah khawatir. Yang ingin pergi, silakan pergi. Yang ingin datang, silakan datang. Itu saja. Selesai. Nanti, betapapun beratnya kehidupan yang harus engkau pikul, wahai kasihku, jangan pernah membungkukkan punggungmu. Karena engkau punya banyak saudara yang masih kecil-kecil dan ibu bapak yang sudah pulang kepada Sang Pencipta. Sehingga banyak saudara-saudaramu yang bersandar pundak. Kadang aku sering berangan-angan ingin kembali ke masa lalu, ingin berpeluk dengan mereka yang telah pergi tanpa permisi. Aku tidak tahu, wahai kasihku, Tuhanku menakdirkan apa untuk diriku. Tetapi sekalipun demikian, aku merasa tenang ketika aku yakini bahwa Tuhanku menentukan segala nasibku yang terbaik untuk diriku. Apa saja yang ada di kantongku, dalam genggamanku, dalam almariku, pasti kapan-kapan akan hilang semuanya. Yang abadi akan selalu bersamaku adalah hanya Tuhanku. Selagi aku bersama dengan Tuhanku, berarti segalanya akan bersamaku. Kematian yang sangat mengerikan bukan terlepasnya roh dari jasad. Tapi ketika hati kita sudah mati, tidak lagi merasa berdosa. Engkau harus banyak belajar untuk dapat berdiri di atas kakimu. Berdiri di atas kakimu sendiri dan hidup sendirian. Jangan pernah mengandai-andai akan tinggal oleh orang yang engkau cintai. Dan jangan selalu mengejar dan membuntuti orang yang engkau cintai. Engkau harus banyak belajar untuk dapat menangis sendirian, sehingga tidak ada orang lain yang tahu. Belajarlah, wahai kasihku, supaya engkau dapat hidup. Mengapa aku banyak berpesan seperti itu padamu? Aku ini bukan orang kaya yang hartanya berlimpah ruah. Aku hanya orang yang tidak punya apa-apa, kecuali hanya punya semangat untuk hidup. Sehingga ke depan aku harus banyak memeras keringat untuk dapat menghidupi saudara-saudaramu yang masih kecil-kecil itu. Perlawanan dan kontras yang paling berat dalam hidupku, wahai kekasihku, adalah perlawanan melawan diriku sendiri. Ketika aku ingin meledakkan sesuatu di luar, aku tidak punya keberanian dan hatiku tidak tega. Sehingga terpaksa aku ledakkan sendiri dalam palung hatiku. Sampai orang yang ada di sekitarku tidak ada yang menyadarinya. Sehingga luka parah yang kuderita tidak berbekas pada paras dan penampilanku. Tapi tapak-tapak dalam yang berbekas pada kedalaman hatiku yang tidak dapat
dilihat oleh siapapun. Bila engkau setuju, tidak usah ada pesta segala. Kita datang saja ke kantor KUA dengan membayar 600.000. Lalu dapat buku nikah 2. Warna hijau untuk istri, warna coklat untuk suami. Setelah itu kita sah menjadi pastri dan halal. Engkau mengangguk, tapi sambil menitikan air mata. Kuhapus air matamu dengan bibirku dan kutelan sambil kubisikkan. Selagi kita mampu merawat kemesraan rumah tangga kita, percayalah, Tuhan akan membanjiri kita dengan rizki yang berlimpah ruah. Lagi engkau mengangguk sebagai tanda setuju. Tapi karena kepalamu sedang engkau benamkan di dadaku, sehingga kurasakan gerakan anggukmu mengguncang seluruh tubuhku. Indramayu, 18 Agustus 2021. Abdul Syakur Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.